Halo semuanya, selamat datang. Anda saat ini sedang mampir di channel Bintang Mulia Homeschooling. Channel ini kami dedikasikan kepada semua orang tua yang ada di luar sana yang mereka sangat fokus terhadap dunia pendidikan yang kreatif ya. Dunia pendidikan yang memang tidak hanya itu saja, tidak hanya memaksa anak itu harus juara, harus ranking di semua mata pelajaran. Tidak, kami meyakini bahwa setiap anak ini mereka spesial, tidak bisa disamaratakan, dan penggeneralisasian kalau mereka itu harus ranking di semua mata pelajaran itu adalah sebuah bentuk kriminal. Itu menurut kami. Kalau Anda setuju dengan kami, coba cek di website kami. Saya yakin akan ada tawaran-tawaran layanan yang menarik. Apalagi ini adalah layanan homeschooling online. Jadi Anda bisa mendaftarkan ke kami dimanapun posisi Anda saat ini. Karena kami juga ada beberapa siswa yang dia dari luar negeri, Dubai, Filipina, Jepang, terus kemudian ada di Amerika. Mereka juga ada WNI mereka di sana semuanya. Oke, baik. Saat ini sudah masuk momen Lebaran. Pada saat hari kerja terakhir kemarin, kami tim seluruh Bintang Mulia Homeschooling, termasuk pengajar, pengelola, terus kemudian tata usaha, IT segala macam, semuanya kumpul jadi satu. Kita melakukan sebuah renungan kecil di mana semua teman-teman yang tergabung dalam tim Bintang Mulia Homeschooling ini memang diakui sudah tidak anak-anak remaja lagi ya. Mereka sudah berkeluarga, mereka sudah mulai beranjak dewasa menuju ke tua awal gitu ya. Apaan ini ya tua awal? Tapi itu adalah sebutan kami. Tua awal itu adalah momen dimana kita awalnya memang sudah pernah merasakan beberapa sakitnya kehidupan. Itu kita sebut di fase dewasa. Cuman ketika kita sudah mulai bisa menerima, kita bisa berdamai dengan diri sendiri, itu berarti kita sudah mulai masuk di masa tua, tapi masih di tahap awal karena belum tua-tua banget gitu ya. Nah, pada saat kita kumpul, kita diskusi, kita bahas sebetulnya apa sih yang berbeda dari momen-momen Lebaran di setiap tahunnya dalam masing-masing diri kita. Dalam diskusi itu, kita sebetulnya sepakat bahwa ternyata kita setiap tahunnya itu sudah semakin menua dengan segala macam bentuk pengalaman hidup yang sudah dilalui selama 1 tahun terakhir belakangan ini. Entah itu pengalaman yang unik gitu ya, kalau saya nggak mau nyebut pahit, ataupun itu pengalaman yang menyenangkan, 1 tahun yang ringan, 1 tahun yang cukup berat. Itu semuanya kita lalui sampai pada satu titik bahwa kita mendapatkan fakta bahwa satu persatu saudara-saudara kita, adik-adik kita, keponakan-keponakan kita, mereka sudah beranjak dewasa dan sudah mulai menikah, memiliki keluarga masing-masing. Dan ternyata rumah ini, rumah induk kita ini, ataupun kita juga ternyata salah satu dari bagian yang juga harus keluar membina rumah tangga sendiri misalnya, kita akui bahwa ternyata rumah induk kita yang awalnya dulu itu rame banget, ternyata sekarang sudah perlahan sepi. Masih beruntung kalau di sana ada eyang yang masih masih diberi kesehatan, orang tua yang juga masih diberi kesehatan. Tapi pada kenyataannya ternyata mereka pun juga sudah mulai satu persatu pamit dalam kehidupan kita. Kita menemukan bahwa ternyata Lebaran itu tidak selamanya hanya berisi tentang euforia berhasil mengalahkan hawa nafsu. Dalam satu momen kita merenung bahwa ini adalah waktu untuk kita merasa bahwa kita sekarang sudah mulai membina keluarga sendiri. Kita sekarang sudah mulai beranjak memiliki anak pertama, atau mungkin anak kedua, atau mungkin anak yang kesekian. Kita sudah mulai pengalaman-pengalaman masa muda kita, masa kecil kita semasa Lebaran, itu menjadi kayak memori, kenangan-kenangan yang abadi dalam ingatan kita yang ada dalam rumah induk ini.
pelan-pelan ternyata itu kita nanti akan mulai membuat memori-memori untuk anak-anak kita, kenangan-kenangan untuk anak-anak kita. Ada peralihan antara dulu kita adalah orang-orang yang menjadi penggembira dalam rumah itu, tapi ternyata saat ini ketika sudah punya keluarga, sudah pindah rumah, kita menjadi seorang sutradara untuk menyemarakkan lebaran anak-anak kita. Tentu saya tidak ingin naif bahwa pindah rumah, punya keluarga itu adalah proses yang harus dijalani dalam kehidupan. Tapi ketika lebaran seperti ini, ketika kita betul-betul ingin kumpul bersama saudara lainnya di rumah induk, betapa itu sangat terasa sekali kita menuju ke masa tua. Nah, semoga semua rasa sakit yang pernah kita alami semasa waktu kecil dulu, semoga itu tidak kita ulang lagi kepada anak-anak kita, apapun itu. Tentunya saya tidak menyinggung tentang rasa sakit yang diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi ya. Karena kalau itu kan itu ada hubungan dengan takdir, ada dengan usaha kita kan gitu. Tapi terkait dengan kasih sayang, kehangatan keluarga, semoga ingatan-ingatan buruk kita selama masa kecil, remaja, itu tidak kita ulang pada anak-anak kita. Selama masa kita diskusi, ternyata renungan-renungan kecil ini itu cukup membuat kita menitikkan air mata bahwa ternyata ya tadi itu kita sudah mulai menuju ke masa tua awal. Moga-moga anak Anda punya momen-momen lebaran yang betul bisa diingat dalam memorinya, dan itu adalah kenangan-kenangan yang bagus. Saya ucapkan selamat berjuang bagi ayah di luar sana itu yang kebetulan pada saat hari H Lebaran Anda masih memiliki tanggung jawab untuk bekerja ya, artinya Anda nggak bisa libur, Anda harus bertanggung jawab mengoperasionalkan tempat kerja Anda. Anda adalah orang-orang hebat, berikan pengertian itu kepada istri dan anak-anak Anda. Semoga anak-anak Anda itu nanti bisa mencontoh kerja keras Anda, dan juga keharmonisan, kehangatan lebaran ini tidak akan terkurangi. Anda harus yakin itu ya. Terus kemudian bagi Anda yang memang kebetulan lebaran itu bisa kumpul dengan keluarga, bisa bersama dengan saudara-saudara lain di rumah induk tadi itu, mohon dengan sangat tinggalkan status sosial Anda, siapapun Anda. Anda kembali ke situ murni sebagai saudara. Ya, kita tentunya tidak mau kalau ada saudara yang datang, ada kenalan yang datang, tapi ternyata obrolan yang diceritakan itu hanya seputar ya pencapaiannya dia. Tidak semua orang memiliki pencapaian seperti itu. Anda harus ingat. Dan itu prestasi Anda pribadi, bukan untuk ditunjukkan ke orang lain, apalagi saudara terdekat. Karena tidak semua saudara kita itu kebetulan memiliki keberuntungan yang sama. Ada satu sisi orang yang harus bekerja sedemikian kerasnya untuk mencapai titik kenyamanan tertentu, tapi di sisi lain mungkin Anda hanya cukup tidak terlalu keras usahanya, hanya cukup mengatur ini itu dan Anda sudah ada di titik nyaman. Saya yakin Anda pasti paham yang apa saya bicarakan ya. Terima kasih Anda menyaksikan renungan sepintas ini. Coba saya minta kawan-kawan menuliskan di kolom komentar ingatan apa yang sekarang itu sekiranya membekas dalam diri Anda, yang ketika Anda pada masa momen lebaran berkumpul Anda merasa sangat terenyuh sekali. Tuliskan di kolom komentar. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Salam untuk keluarga dari kami Bintang Mulia Homeschooling.